Si majelis sudah. Baik, silakan Kak. Biro Bantuan Hukum Himpunan Pemuda Indonesia Kota Medan eksepsi atas nama terdakwa Dimoralin KLD terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 15 Desember 2010 nomor registrasi PDF 1266 peradilan semu. Pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 3927 garing B 2010 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum 4 di Medan. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa sebelum kami sampaikan kepada nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDF 1266 atas nama Deborah KLD, bahwa pada hakikatnya pemeriksaan perkara di persidangan didasarkan pada surat dakwaan dan surat dakwaan didasarkan pada berita acara pemeriksaan di tingkat pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan didasarkan pada fakta-fakta yang timbul dalam yang diperoleh selama penyelidikan baik oleh penyidik maupun yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi-saksi dan tersangka dengan tujuan untuk mencari kebenaran material dan dari delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, semua dengan surat dakwaan nomor registrasi PDF 1266 tanggal 15 Desember 2010 dibacakan saudara jaksa penuntut umum di persidangan pengadilan semu Fakultas Hukum 4 tanggal 18 Januari 2010 dalam perkara pidana nomor 3927 pengadilan semu Fakultas Hukum 4. Dengan ini izinkan saya selaku penasihat hukum dari terdakwa atas nama Deborah KLD menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut sebagaimana berikut ini. 1. Dasar. Di dalam KUHP mengenai dasar hukum surat dakwaan tercantum dalam pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangannya serta berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan. Ayat 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa seperti diketahui surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDF 1266 tanggal 15 Desember 2010 terdiri dari dakwaan pertama mengenai perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH pidana, atau dakwaan kedua mengenai perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Eksepsi bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum mengenai surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pengajuan nota keberatan eksepsi seperti tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDF 1266 tanggal 15 Desember 2010 yang dibacakan saudara jaksa penuntut umum di persidangan pengadilan semu Fakultas Hukum 4 tanggal 18 Januari 2010 adalah sebagai berikut. Mengenai eksepsi surat dakwaan bersifat normatif bahwa penyidik kepolisian Resort Kota Medan pada hari tanggal 15 Desember 2010 telah melakukan pelimpahan berkas perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sekaligus penjara tersangka atas nama Deborah KLD ke kantor Kejaksaan Semu Fakultas Hukum 4 untuk kepentingan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa sebelum pelimpahan penyidikan perkara pidana ke pihak jaksa tersebut ataupun juga sebelum perbuatan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, bahwasanya tersangka atas nama Deborah KLD telah menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Semu Fakultas Hukum 4 perihal mohon perlindungan hukum agar menunda proses penuntutan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap tersangka atas nama Deborah KLD. Bukti surat terlampir bahwa permohonan penundaan proses penuntutan tersebut didasari pada alasan hukum atas gugatan perdata yang diajukan oleh suami terdakwa. Majelis Hakim yang kami muliakan, dengan jaksa yang penuntut umum yang kami hormati atas uraian keberatan di atas, maka dengan ini saya penasihat hukum dari terdakwa atas nama Deborah KLD memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dalil-dalil serta alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi PDF 1226 tanggal 15 Desember 2010. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara
kepada jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa atas nama Deborah dari KLT dari tahanan. Demikianlah eksepsi keberatan ini kami ajukan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini. Atas terkabulnya eksepsi keberatan ini, kami ucapkan terima kasih. Medan Berdul Majalori 2011, hormat kami, penasihat hukum terdakwa Paulus Maniara. Baik, penasihat hukum, silakan serahkan eksepsinya ke depan. Jaksa, silakan maju ke depan. Baik, saudara jaksa, apakah akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum? Terima kasih majelis telah mendengar eksepsi dari penasihat hukum. Maka kami akan menyiapkan tanggapan kami. Untuk itu kami minta kepada majelis hakim yang terhormat untuk meminta waktu selama 7 hari menyiapkan tanggapan kami. Bagaimana penasihat hukum? Ya, kami sudah memperhatikan. Baik, dikarenakan jaksa mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum, untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 15 Januari pukul 9.45 WIB dengan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang mengadili perkara pidana menurut pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 3927 garing B garing 2013 garing KHM Kabupaten Medan dengan terdakwa Deborah Luka Lubantomi pada hari ini Rabu 15 Januari 2014 pukul 9.45 WIB dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa, apakah telah menyiapkan tanggapannya? Terima kasih majelis telah sudah menyiapkan tanggapannya. Baik, silakan bacakan. Kejaksaan Semu Fakultas Hukum 4 Medan untuk keadilan. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Deborah dari KLT. Majelis hakim yang terhormat, saudara kuasa hukum yang terhormat, saudara terdakwa Deborah dari KLT dan para hadirin yang saya hormati. Pada hari ini jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa sehubungan dengan materi surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan Selasa 15 Januari 2013. Bahwa materi surat dakwaan dibandingkan dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa sudah pasti akan bertolak belakang karena ada perbedaan sudut pandang dan perbedaan kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang diproses pengadilan Semu 4, di mana aku didakwa melakukan perbuatan pidana, sedangkan kuasa hukum terdakwa datang untuk mendampingi terdakwa untuk membela kepentingan terdakwa dan berupaya untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan agar dibebaskan. Namun dalam proses tahapan eksepsi oleh kuasa hukum berupaya untuk menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum adalah batal demi hukum dengan sebanyak mungkin alasan-alasannya. Adapun dasar acara untuk mengajukan eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum adalah yang diatur dalam pasal 156 KUHP, bahwa dalam mengajukan keberatan itu oleh terdakwa kuasa hukum terdakwa ada 3 poin yang dimintakan, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dari materi eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dapat diketahui bahwa yang diminta adalah surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan yang tidak jelas atau tidak tepat. Bahwa di poin kedua tentang eksepsi disebutkan judul eksepsi mengenai surat dakwaan batal demi hukum, bahwa alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum dalam eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan penuntut umum adalah bahwa surat dakwaan penuntut umum secara nyata telah memuat pertentangan mengenai uraian tempat dan waktu kejadian tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Dengan penjelasannya bahwa ada tempat kejadian lokus delicti dan waktu kejadian tempus delicti sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tentang eksepsi surat dakwaan bersifat tema bahwa dalam poin ini kuasa hukum menguraikan dalilnya kalau terdakwa Deborah dari KLT penyirangan perkaranya ke Kejaksaan Semu MH 4 Medan telah mengirimkan suratnya agar kiranya Kejaksaan Semu MH 4 Medan menunda proses penuntutan dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan alasan bahwa suami dari terdakwa Deborah dari KLT Pengadilan Semu 4 Medan dengan nomor 511 garing PDTG garing 2010 garing PNH 4 tanggal 22 November 2013 bahwa setiap perkara pidana yang ditandatangani oleh kejaksaan harus dilimpahkan ke pengadilan kecuali ada alasan tertentu menurut
menyatakan agar perkara pidana atas diri terdakwa Deborah Rizal dari menunda pelimpahannya ke Pengadilan Negeri Upah Medan, sehingga penuntut umum tidak mempunyai alasan untuk menunda pelimpahan perkara pidana terdakwa ke Pengadilan Negeri Upah Medan. Oleh karena itu, dalil dari kuasa hukum terdakwa ini tidak tepat dan harus ditolak. Demikian nota jawaban atas pendapat jaksa atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Deborah Rizal untuk mohon menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Upah Medan. Medan, Januari 2013, jaksa penuntut umum Himalaya dan Butar-Butar. Baik, saudara jaksa, silakan tanggapannya ke depan. Penasihat hukum, silakan maju ke depan. Baik, dikarenakan penasihat hukum telah mengajukan eksepsinya dan jaksa telah mengajukan jawabannya. Untuk itu, kami majelis hakim akan bermusyawarah untuk memberikan putusan sela. Untuk itu, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 pukul 9.55 WIB dengan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Stand up dan split. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Upah Medan yang mengadili perkara pidana menurut pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan nomor perkara 3927/PB/2013 Upah Medan dengan terdakwa Deborah Rizal pada hari ini Rabu 15 Januari 2014 pukul 9.55 WIB dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan sela. Baik, saudara terdakwa harap mendengarkan isi putusannya. Paham? Putusan nomor 3927/PB/2013 Upah Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Semu Fakultas Hukum Upah yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa dan kami, Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Deborah Rizal, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 Juni 1972, umur 38 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bulu Tangkis nomor 13 Medan, agama Islam dan pekerjaan wira swasta.